Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumi sa'ir salafis salihin fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Babul i'rabi. Adapun ini itu bab yang menjelaskan i'rab atau perubahan akhir harokat. Al-i'rabu, adapun definisi i'rab, huwa i'rab itu taghyiru awakhiril kalimi, berubahnya akhir sebuah kalimah. Al-i'rabu, adapun definisi i'rab, huwa i'rab itu taghyiru awakhiril kalimi, berubahnya akhir sebuah kalimah, berubahnya harokat akhir sebuah kalimah. Sebab apa berubah? Likhtilafil awamili, karena berbeda-bedanya amil, berbeda-bedanya pelaku perubah. Sifatnya awamil ad-dakhilati, yang masuk atau awamil masuk alaiha terhadap kalimah. Lafdun secara lafad, au takdirun atau secara kira-kira. Lafdun secara lafad atau terlihat, baik perubahan itu lafdun terlihat, au takdirun atau perubahannya hanya dikira-kirakan. Wa aksamuhu, adapun pembagian i'rab itu arba'atun, ada 4 macam-macam i'rab, ada 4. Apa saja? Raf'un, yang pertama i'rab rafa namanya. Wa nasbun, yang kedua i'rab nasab. Wa khafdun, yang ketiga i'rab jar atau i'rab khafd. Wa jazmun, yang keempat i'rab jazm. Falil asma'i, maka iku, ini khabar muqaddam. Falil asma'i, maka iku teruntuk beberapa kalimat isim, min dzalika, dari i'rab itu, ar-raf'u, utawi i'rab rafa, ini mubtada muakhirnya. Falil asma'i, maka iku teruntuk beberapa kalimah isim, min dzalika, dari i'rab itu, ar-raf'u, utawi bisa di-i'rabi i'rab rafa. Artinya isim itu yang pertama bisa di-i'rab rafa, wan nasbu, dan bisa di-i'rabi nasab, wal khafdu, dan bisa di-i'rabi jar, wala jazma, dan tidak bisa di-i'rabi i'rab jazm, iku fiha, di dalam asma. Isim hanya bisa di-i'rabi rafa, nasab, khafd, tidak bisa di-i'rabi jazm, wala jazma fiha. Walil af'ali, dan iku teruntuk kalimah fi'il, min dzalika, dari i'rab-i'rab itu, ar-raf'u, utawi bisa di-i'rabi rafa, wan nasbu, dan bisa di-i'rabi nasab, wal jazmu, dan bisa di-i'rabi jazm, wala khafdu, tapi tidak bisa di-i'rabi khafd itu fiha, di dalam af'al. Kalau fi'il tidak bisa di-i'rabi khafd, tidak bisa di-i'rabi jar, dia bisa di rafa, nasab, jazm, namun tidak bisa di-i'rabi i'rab jar. Wallahu a'lam bishawab. Lalu yang kedua, penjelasan dari susunan kalimahnya, babul i'rabi. Babu ini adalah khobar dari mubtada yang makhtuf, takdiruhu hadza babul i'rabi. Ya, jadi babu khobar rafa dengan dhammah, dia juga mudhaf digandengkan ke lafal al-i'rabi. I'rabi mudhaf ilaih, wajib dibaca jar. Al-i'rabu isim ma'rifat, di permulaan dia mubtada rafa dengan dhammah karena dia berupa isim mufrad, ya, tidak ditanwin karena ada alif lamnya. Huwa ini dhamir pemisah saja, ya, tidak punya mahal i'rab. Tapi kalau dijadikan khobar dari i'rab juga bisa, khobar jumlah ismiyah namanya. Jadi huwa itu huwa utawi i'rab iku taghyiru, ya. Kalau seperti itu juga boleh. Jadi dia khobar jumlah ismiyah, khobar yang berupa susunan isim-isim atau mubtada khobar. Jadi begini ya bacanya, al-i'rabu, adapun i'rab itu huwa utawi i'rab itu taghyiru, boleh, atau hanya sekedar dhamir pemisah saja, la mahalalaha minal i'rab, boleh. Al-i'rabu, adapun i'rab, huwa yo i'rab iku taghyiru, ya, taghyiru
khobar rofa dengan domah, tidak tanwin karena akan dimudhofkan, digandengkan ke lafal awakhiri. Awakhiri mudhof ilaih wajib dibaca jar dengan kasroh jarnya karena dia jamak taksir. Al-kalimi juga sama, dia mudhof ilaih lagi dibaca jar dengan kasroh, dia juga jamak taksir ya. Likhtilafil awmil lam harfu jar ikhtilafi majrur karena kemasukan huruf jar lam, lalu juga mudhof digandengkan ke lafal al-awamili. Al-awamili mudhof ilaih wajib dibaca jar dengan kasrah. Ad-dakhilati naat atau sifat dari al-awamil, dia sama-sama dibaca jar seperti awamili, jadi ad-dakhilati. Alaiha ala harfu jar, lalu ha majrur secara mahal karena isimnya lafalnya mu'ad, lafalnya mabni, tapi secara mahal dia jar karena majrur karena kemasukan huruf jar. Lafdun menjadi ini mansub binasil khafdi, atau dia nasab karena membuang huruf jar. Aslinya fil lafdi, tapi huruf fi-nya dibuang lalu menjadi nasab menjadi lafdun, seperti lafal lughatan ya. As-sholatu lughatan, istilahan itu juga sama, lafal-lafal yang tarkibnya kedudukannya menjadi mansub binasil khafdi atau dibaca nasab karena huruf jarnya dibuang, aslinya fil lafdi. Au taktiron, taktiron ngatof ke lafdun, sama-sama dibaca nasab seperti lafdun. Wa aqsamuhu wawunya istinaf, permulaan aqsamu mubtada rofa dengan dhammah berupa jamak taksir, dia juga mudhaf digandengkan ke domirhu, domirhu mudhaf ilaih mahal jar. Arba'atun khobar dari aqsamuhu rofa dengan dhammah. Raf'un wa nasbun wa khafdun wa jazmun. Raf'un ini badal dari arba'atun atau dia khobar dari mubtada yang makhtuf, takdiruhu al-awwalu raf'un ya, atau ahaduha raf'un juga bisa. Dia rafa dengan dhammah, wa nasbun ngataf ke raf'un, sama-sama rafa dengan baca rafa dengan dhammah, wa khafdun masih ngataf ke raf'un sama rafa dengan dhammah, wa jazmun juga sama ngataf ke raf'un sama-sama rafa dengan dhammah. Falil asma ini namanya fa fasihah atau fa menjadi fa yang menjadi jawab dari pertanyaan yang dibuang. Jadi pertanyaannya dibuang, misalkan bagaimana dengan kalimat ismi itu, fal ismu, falil asma'i ya, itu. Jadi fasihah namanya. Lalu lam ini lam haruf jar dan asma'i majrur atau susunan jar majrur ini menjadi khobar muqaddam atau khobar yang didahulukan. Nanti mubtadanya diakhirkan, nanti di belakang mubtadanya. Ini khobar dulu, nanti mubtadanya di belakang. Lil asma'i, li harfu jar, asma'i majrur karena kemasukan huruf jar li, asma'i dibaca jar ya. Lalu min dzalika, min harfu jar, dzalika majrur secara mahal, tapi secara lafal dia mabni karena isim isyarah. Ar-raf'u ini mubtadanya ya, mubtada muakhir, mubtada yang diakhirkan dari khobar muqaddam lil asma. Ar-raf'u mubtada muakhir rafa dengan dhammah. Wa nasbu ngataf ar-raf'u sama-sama dibaca rafa ya, seperti raf'u, nasbu. Wal khafdu masih ngataf juga ke raf'u, wal khafdu ya, sama seperti raf'u, rafa dengan dhammah. Wala jazma ini ngataf ke raf'u masih ya, secara kedudukan la jazma itu ya rafa ya, tapi secara lafal dia la jazma, lanya la yang beramal seperti amalnya ina atau la nafsil jinsi ya namanya ya. Setelah la isimnya dibaca nasab ya, seperti lafal la haula, ini la jazma ya, la jazma. Lalu jazma isimnya la dibaca nasab dengan fathah. Fiha menjadi khobarnya la ya, khobar berupa jar majrur. Nah ini kalau khobar berupa jar majrur ini menyimpan khobar yang asli yaitu kainun atau istaqarra ya. Sejatinya memang jar majrur tidak boleh jadi khobar ya, tapi ternyata ada, berarti kita harus menakdirkan lafal yang cocok atau yang bisa menjadi khobar, yaitu lafal kainun dan istaqarra. Lalu fiha ini dia mahal rofa karena jadi khobar dari la jazma. Lalu fi harfu jar secara lafal dia mabni, lalu ha majrur secara mahal juga karena dia mabni juga.
Walil af'ali ini ngatof walil asma'i yang di atas ada walil af'ali, dia juga khobar muqaddam berupa jar majrur ya, lam li harfu jar, al af'ali majrur karena kemasukan lam, min dalika min harfu jar, dalika majrur sama hal, arrafu tadi muakhirnya rafa dengan dhammah, wa nasbu ngatof ke rafu, wal jazmu juga ngatof ke rafu sama-sama rafa dengan dhammah. Wala jazma ini juga sama seperti jazma yang di atas, nila li nafsil jinsi beramal seperti amalnya inna, menasubkan isim, merofakan khobar. Jadi isimnya la, setelah la itu nasab, tapi nanti khobarnya rofa, fiha menjadi khobarnya itu ya. Jadi la khofdo isimnya la dibaca nasab dengan fathah, fiha khobar dari la ya, khobar berupa susunan jar majrur, fi harfu jar, ha majrurnya dibaca jar secara mahal saja karena ha ini adalah isim yang mabni. Wallahu a'lam bishawab. Lalu yang ketiga, penjelasan dari bab ini, bab yang kedua ini adalah bab i'rab. Setelah kemarin bab pertama kita dituntut untuk mengetahui isim, fi'il, huruf, membedakan mana yang isim, mana yang fi'il, mana yang huruf. Setelah itu kita dikasih tahu bahwa isim, fi'il, dan huruf itu ada yang bisa berubah-ubah, ada yang tidak bisa berubah. Ada yang bisa harokatnya berubah-ubah, ada yang tidak berubah ya. Kalau kalimah isim itu ada yang berubah, ada yang tidak berubah atau mabni. Ada yang lafalnya selalu seperti itu dari lahir sampai sekarang, lafalnya tidak pernah berubah ya. Seperti ma atau man, itu dimanapun tempatnya, dimanapun keadaannya, maka selalu ma, selalu man. Karena itu isim yang mabni. Tapi ada juga isim-isim yang bisa berubah harokatnya, harokat akhir ya, karena nahwu atau i'rab itu hanya membahas harokat yang akhir ya, harokat huruf akhir. Kalau harokat tengah belakang nanti urusannya ilmu sorof ya. Tapi kalau harokat akhir urusannya i'rab. Tapi walaupun i'rab ini hanya mengurusi harokat akhir sebuah kalimat, tapi ini sangat penting. Kalau sampai harokat akhirnya salah, maka kedudukan kalimatnya salah dan artinya pasti salah. Nah, ini pentingnya ilmu nahwu. Salah sedikit harokatnya saja, maka artinya akan jauh berbeda. Walaupun hanya harokat akhir, tapi sangat penting. Lalu i'rab ini yang pertama tadi isim ya. Isim ada yang bisa berubah, ada yang tidak. Yang tidak seperti ma dan man tadi ya. Dan yang bisa berubah, harokat akhirnya bisa berubah seperti lafal zaidun, bisa zaidin, bisa zaidan, masjidun, masjidin, masjidan bisa. Itu yang berubah. Itu dari kalimat isim, ada yang mu'rob, ada yang berubah-ubah, ada yang tidak berubah. Lalu kalimat fi'il juga sama. Kalau fi'il itu juga ada yang bisa berubah-ubah, ada yang selamanya tidak berubah. Contoh yang tidak berubah, fa'ala, doroba, nasoro, selalu doroba, selalu nasoro, mabni fathah, itu fi'il madi ya. Ada yang fi'ilnya berubah-ubah seperti fi'il mudhari', berubah-ubah, bisa rofa, bisa nasab, bisa jazm ya, bisa yadribu, bisa lam yadrib ya, bisa ayadriba ya. Itu fi'il yang berubah. Jadi fi'il ya ada yang berubah, ada yang tetap atau mabni. Kalau kalimat huruf, yang ketiga kalimat huruf itu semuanya mabni. Semua kalimat huruf itu mabni, tidak pernah bisa berubah. Jadi nanti yang masuk ke bab i'rab ini adalah isim dan fi'il. Jadi kalau tiga kalimat kemarin isim, fi'il, huruf, maka yang nanti akan bisa di'irobi adalah sebagian besar isim dan sebagian kecil fi'il. Karena isim sebagian besar mu'rob, sebagian kecil mabni. Kalau fi'il sebaliknya, sebagian besar fi'il mabni, sebagian kecil mu'rob. Jadi nanti yang akan di'irobi adalah sebagian besar isim, sebagian kecil fi'il. Kita definisikan dulu i'rob ini. Definisi i'rob adalah taghyiru awakhiril kalimi liikhtilafil awamil al-dakhilah 'alaiha lafdhan at-taqdiron. Perubahan akhir sebuah kalimat, huruf akhir maksudnya. Perubahan huruf akhir sebuah kalimat yang disebabkan oleh amil. Amil ya. Perubahan itu disebabkan oleh amil. Jadi setiap lafal yang berubah, yang bisa berubah, pasti ada amilnya. Amil adalah sesuatu yang merubah harokat akhir kalimat. Merubah itu namanya amil. Amil itu secara garis besar ada dua. Ada amil lafzi, ada amil maknawi. Ada amil yang terlihat, ada amil yang tidak terlihat.
Kalau amil yang terlihat itu jumlahnya banyak sekali, ada 100 mungkin. Kalau amil yang tidak terlihat cuma ada 2. Amil maknawi ibtidah yang masuk ke mubtada, amil maknawi tajarud yang masuk ke fi'il mudhari'. Kalau mubtada berarti ya tadi, mubtada itu yang membuat mubtada rafa adalah amil maknawi ibtidah, amil yang tidak terlihat, karena sebelum mubtada tidak ada lafal. Tapi sebenarnya ada, tapi cuma tidak terlihat, namanya amil maknawi ibtidah. Nah, itu yang terlihat. Kalau yang terlihat contohnya kayak lafal jar, ilal masjidi ya masjidi, dibaca jar sebab kemasukan ilah. Berarti ilah adalah amilnya, sesuatu yang menyebabkan al masjidi menjadi jar. Ilah termasuk amil lafdi. Nah, itu jenis amilnya. Jadi perubahan akhir harokat sebuah kalimah disebabkan oleh amil. Jadi kalau akhir harokat itu bisa berubah-ubah, lafal yang bisa berubah-ubah itu pasti ada yang merubah, yaitu namanya amil. Baik perubahannya secara lafaz, secara terlihat, atau perubahannya hanya dikira-kirakan saja. Lafal-lafal yang berubahnya terlihat itu pasti lafal-lafal yang sahih, atau bukan berubah huruf ilat akhirnya. Zaidun, masjidun, itu huruf akhirnya huruf yang sahih, tidak berubah huruf ilat, maka perubahannya pasti terlihat, lafdun. Kalau perubahannya kira-kira itu terjadi pada lafal-lafal yang mu'tal, atau akhir hurufnya berubah huruf ilat, karena huruf ilat memang tidak bisa menyandang harokat. Contohnya al-qadi Musa gitu ya, ja'a Musa, ro'aitu Musa, marartu bi Musa ya. Jadi lafal Musa itu mu'tal, jadi i'robnya dia berubah. Lafal yang mu'rab, tapi perubahannya hanya dikira-kirakan saja, karena lafalnya harokat huruf akhirnya itu tidak bisa menyandang harokat, berupa huruf ilat. Itu ya intinya, perubahan harokat akhir sebuah kalimah disebabkan oleh amil, dan perubahannya kadang ada yang lafdun, ada yang kira-kira. Itu i'rob. Lalu pembagian i'rob, semua jenis perubahan itu ada 4 saja. Yang pertama rofa, nasab, jar, dan jazm. Jar itu menurut ulama Kufah dinamakan jar, menurut ulama Basrah jar ya. Kalau khofat itu penamaan bagi ulama Kufah. Jadi ulama di dalam bahasa Arab biasanya di dalam nahwu ada ulama Basrah, ada ulama Kufah lah. Kita anggap saja sebagai madhab dari ilmu nahwu lah ya. Kalau di ilmu fikih ada Imam Syafi'i, Maliki, Hanafi, Hambali. Kalau di nahwu ada Basra dan Kufah. Keduanya ulama yang luar biasa dalam bidang ilmu nahwu. Tapi kadang mereka beliau-beliau berbeda pendapat. Seperti lafal khofdun ini, menurut ulama Kufah namanya khofd, menurut ulama Basra namanya jar. Sedangkan i'rab itu cuma ada 4, rofa, nasab, khofd atau jar, terus jazm. Dan tadi yang seperti saya bilang, kalimah dari ketiga kalimah itu yang bisa di'irobi hanya sebagian besar kalimah isim, sebagian kecil kalimah fi'il. Nah, terus dilanjutkan dengan fali asma'i min dzalika raf'u nasbul khofd wala jazma fiyah. Nah, kalimah isim yang tadi bisa di'irobi sebagian besarnya itu hanya bisa di'irobi rofa, nasab, dan jar. Kalimah isim selamanya tidak bisa dijazm. Zaid kalimah isim tidak bisa zaid, zaid tidak bisa ya, karena kalimah isim tidak mungkin di'irobi i'rob jazm. Kalimah fi'il sebaliknya ya, walil af'ali min dzalika raf'u nasbul wal jazmu wala khafdu fiha. Kalimah fi'il yang bisa di'irobi itu juga di'irobi dengan 3 i'rob, rafa, nasab, jazm. Tidak mungkin kalimah fi'il di'irobi jar, tidak mungkin dorobi, tidak mungkin yadribi, tidak mungkin ya. Nah, kalau kalimah isim tidak mungkin jazm, kalimah fi'il tidak mungkin jar. Nah, itu kesimpulan dari bab i'rob ini adalah ketika kita sudah tahu isim, fi'il, huruf, ketika kita menebak isim, kita harus tahu ini isim bisa berubah apa enggak. Kalau isim ini bisa berubah, maka dia mungkin rofa, mungkin nasab, mungkin jar, tapi isim ini tidak mungkin jazm. Nah,
Lalu ketika kita sudah tahu ini kalimat fi'il, lalu mu'rab apa mabni, bisa berubah tidak? Kalau bisa berubah, berarti ini mungkin rofa, mungkin nasab, mungkin jazm, tidak mungkin jar, karena kalimat fi'il. Nah, itu simpulan dari bab i'rab ini. Mudah-mudahan gampang mengerti dan mudah-mudahan bisa lebih mudah untuk memahaminya. Yang penting terus berlatih, terus mempelajari, dan terus untuk menekuni ilmu nahwu ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.